Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari baru kembali kita nikmati sebagai anugerah Tuhan. Semangat baru memenuhi hati sebagai berkat Tuhan. Karena itu, mari kita datang bersyukur kepada Tuhan dengan bersaat teduh bersamanya. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Namun, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Betapa indah dan nikmatnya hidup bersama Engkau ya Tuhan. Anugerah dan berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami, meresapi, dan mewujudkan firman-Mu dalam hari-hari hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini, Senin 24 April 2023, terdapat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 21 dan 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tema renungan di hari ini, jadilah utusannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengharapkan keadaan yang damai merupakan harapan dan impian setiap orang dan keluarga. Keadaan damai tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan agar tercipta dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Tidak jarang kita melihat ada keluarga Kristen yang mengalami pergumulan hidup, membutuhkan penguatan dan motivasi dari pihak lain, seperti dari orang tua, anak, teman, tetangga, dan tentu dari pelayan Tuhan. Walaupun harus diakui banyak keluarga Kristen menyembunyikan persoalan rumah tangganya, enggan untuk diketahui orang lain, dan segan meminta penguatan atau masukan dari hamba Tuhan. Padahal seorang hamba Tuhan adalah utusan Tuhan untuk melayani semua orang, terlebih mereka yang mengalami pergumulan hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Yesus Kristus datang dan berdiri di tengah-tengah murid-muridnya dan menyapa mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Sapaan Yesus Kristus memberi sukacita kepada mereka. Yesus Kristus sungguh-sungguh telah bangkit dan hadir di tengah-tengah mereka. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Artinya Bapa mengutus Yesus datang di dunia ini, dan Yesus Kristus mengutus muridnya untuk melayani dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang yang percaya
diutus hadir di tengah-tengah pergumulan umat manusia untuk membawa misi damai sejahtera. Dalam rangka misi Allah, manusia diberi kuasa Roh Kudus. Apapun yang menimpa kehidupan kita sebagai keluarga ataupun pribadi, hendaklah kita ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus tak pernah membiarkan kita sendiri. Ia selalu hadir di tengah-tengah kita. Ia akan memelihara, menjaga, dan melindungi kita kemana dan dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus Kristus telah memberi Roh Kudus memampukan murid-muridnya, juga memampukan kita untuk menjadi alat Tuhan. Kita diutus untuk hadir di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat dalam rangka menghadirkan damai sejahtera dan menjadi teladan bagi banyak orang. Meskipun kita juga sering mengalami pergumulan hidup, namun Tuhan Yesus Kristus pasti akan memampukan dan menguatkan kita untuk menghadapi dan mengatasi setiap bentuk pergumulan yang kita hadapi. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Percaya, kalau kita diutus kemanapun, baik dalam tugas pekerjaan kita, pelayanan kita, dan kita merasa kita penuh dengan keterbatasan, rasa kurang mampu untuk melakukan tugas pekerjaan dan pelayanan itu. Percaya, kalau Tuhan mengutus, Tuhan berkenan kita pergi. Jangan takut. Tuhan pasti akan menolong, menyertai, memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Yang penting kita mau membuka hati, membuka diri untuk selalu dikuasai, dituntun oleh Tuhan. Itu artinya pun kita harus datang kepada Tuhan, berserah penuh kepadanya, bergaul akrab dengan Tuhan. Maka pasti kita akan diberi kepekaan untuk menerima tuntunan Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua di hari ini dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Utuslah kami sebagai pribadi dan keluarga untuk menebarkan damai sejahtera, mulai dari keluarga, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, dan bagi semua orang yang kami jumpai. Perlengkapi kami terus Tuhan, kuatkan dan mampukan kami untuk melangkah bersama Tuhan. Dan untuk kehidupan kami di hari ini, seluruh aktivitas kami, tugas pekerjaan kami hanya mau serahkan dalam tuntunan tangan kasih dan kuat, tangan yang penuh keajaiban, tangan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.